Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pembahasan soal di channel ini. Nah, hari ini kita akan bahas tentang soal jawab persamaan kuadrat. Jadi, saya coba soal jawab persamaan kuadrat itu dari soal yang terendah. Nanti kita akan menemukan soal-soal yang agak sedikit rumit. Nah, yang pertama, sambil menjawab soal-soal, nanti kita akan juga bahas tentang teori yang mendasarinya. Nah, kita langsung aja kita lihat nomor satu ya. Nomor satu itu adalah kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Jadi kita akan bahas hari ini adalah tentang persamaan kuadrat. Nah, sebelum masuk ke soal nomor satu, saya akan ingatkan lagi. Ingat, persamaan kuadrat itu adalah bentuk umumnya adalah seperti ini ya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c sama dengan 0. Oke, dengan a-nya nggak boleh sama dengan 0 ya. Oke. Nah, biasanya pada persamaan kuadrat itu kita disuruh menentukan akar. Ya, akar-akar persamaan kuadrat. Biasanya kita tulis dengan x1 dan x2 gitu ya. Nah, akarnya bisa 1 atau bisa 2. Nah, cara menentukan persamaan kuadrat itu biasanya cara menentukannya yang pertama adalah dengan cara faktor. Faktor. Yang kedua, itu bisa gunakan dengan cara kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. Sempurna. Oke. Nah, yang ketiga ada dengan menggunakan formula atau kita sebut dengan rumus. Dan biasanya sering dikenal dengan rumus ABC ya, rumus ABC. Nah, rumusnya seperti apa? Ingat, X1, X2 itu dirumuskan dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4 AC per 2A. Oke, itu cara menentukan persamaan kuadrat. Nah, kita kembali lagi ke soal nomor 1, yaitu kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut. Nah, himpunan penyelesaian itu berarti adalah menentukan nilai uh, real pengganti variabel x ini, atau kita sebut adalah menentukan akar-akarnya. Jadi menentukan nilai x1 dan x2-nya. Nah, caranya kalau misalkan kita bisa lakukan dengan pemfaktoran, alangkah lebih baiknya kita lakukan dengan pemfaktoran karena lebih simpel dan lebih cepat. Nah, contoh misalkan nomor 1, ketika ada x kuadrat dikurangi dengan 4x ditambah dengan 3 sama dengan 0. Kira-kira bisa nggak difaktorkan? Nah, proses pemfaktoran itu bisa kita lihat seperti ini ya. Di sini ada konstanta, ada koefisien, koefisien min 4 dan 3. Min 4 itu menandakan ya, ada nggak berapa bilangan yang kalau dijumlahkan min 4, kalau dikalikan dengan hasilnya akan 3 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bisa langsung menjawab, langsung aja kita masukkan angka-angka tersebut, yaitu contoh dua bilangan kalau dikalikan itu sama dengan 3, kalau dijumlahkan min 4 itu adalah nilainya min 1 dan min 3. Oke, cocok ya kalau dijumlahkan dan sebagainya. Nah, berarti ini adalah hasil pemfaktoran dari persamaan yang di atas. Sehingga berikutnya kita bisa tulis bahwa x min 1 itu bisa jadi 0 atau x min 3 itu sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 1, x-nya sama dengan 3. Nah, inilah yang disebut dengan akar-akar atau himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya ya, solusinya itu kita bisa dapat berapa? 1,3. Oke, atau lebih tepat ini kita menjawab adalah jawabannya adalah yang E. Oke. Demikian, silahkan dipahami dulu sehingga berikutnya mudah-mudahan lebih mudah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu kita akan menentukan akar-akar dari persamaan ya. 2x min 3 dikuadratkan sama dengan 16. Jadi sebenarnya ini adalah bentuk persamaan kuadrat, cuma bukan
pada bentuk umum ya. Nah, prosesnya seperti apa ya? Nah, kita coba jawab ya. Jawab dari soal ini, kita coba jawab dengan alternatif juga ya, jawaban alternatif seperti apa. Nah, cara yang pertama adalah kita uraikan ya, uraikan dari persamaan ini. Tapi sebelum pada penguraian, saya coba ingatkan bahwa proses penguraian, ingat kalau ada A min B dikuadratkan itu akan jadi A kuadrat min 2AB ditambah dengan B kuadrat ya. Oke, ingat di sini ya. Oke, poinnya di sini kita coba ingatkan di sini. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ada prosesnya adalah 2x min 3 dikuadratkan sama dengan 16, berarti kita boleh diuraikan ya. Jadi A kuadrat jadi 2x dikuadratkan, jadi 4x kuadrat min 2AB. Nah, kalau saya sih lihatnya caranya adalah seperti ini. Kalikan aja semua bilangan tersebut, simpan di tengah-tengah. 2 kali 2x 4x, 4x ketemu min 3, kalikan min 3 jadi min 12x ya, min 12x. Nah, kemudian min 3 dikuadratkan adalah 9 sama dengan 16. Nah, berikutnya tinggal kita satu ruas itu dibikin 0 ya, 4x kuadrat dikurangi 12x dikurangi dengan 7 sama dengan 0. Nah, berikutnya kita faktorkan. Nah, kuncinya pemfaktoran ini harus kita lihat di angka ini ya, angka depan dan sama angka belakang ini ya. Nah, jadi kalau 4x kuadrat itu kan bisa jadi pemfaktorannya antara 2x dengan 2x atau x dengan 4x gitu dan seterusnya. Kalau 7 itu kan pasti 1 dan 7 gitu ya pengkaliannya. Jadi kita coba-coba di sini ya, kita coba misalkan 4x kuadrat kita faktorkan 1 2x, yang ini satunya lagi 2x gitu ya. Nah, sama dengan 0. Nah, 7 itu kita bikin adalah 7 kali 1, berarti salah satunya itu karena di sini dominannya adalah minus, maka saya tulis di sini min 7 ya, minnya di 7 dan di sini ada plus 1. Nah, kita coba cek. Cara mengeceknya ya, kita bisa lihat dari sini, kalikan ya, kalikan ke sini ya. Ini kita dapat min 14x ya. Kalau ini kita kalikan jadi plus 2x, maka akan menghasilkan min 12x. Cocok nggak dengan yang tengah-tengah? Cocok ya, berarti pemfaktorannya benar. Jadi pemfaktoran yang benar, sehingga kita bisa tulis bahwa 2x plus 1 sama dengan 0, atau 2x sama dengan 1, atau x-nya sama dengan min setengah ya. Nah, berikutnya bisa kita tulis 2x min 7 sama dengan 0, atau 2x sama dengan 7, atau x-nya sama dengan 7 per 2 ya. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya itu ada seperti ini, x1 min setengah dan satunya lagi 7 per 2 ya. Kalau kita lihat adalah jawabannya adalah yang C ya. Kita dapat yang C di sini, yang C. Oke, nah proses yang lain bisa nggak cara menjawab keadaan seperti ini ya. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, ingat bahwa bisa kita tulis ya seperti ini, bahwa ketika ada x kuadrat itu sama dengan a kuadrat gitu ya, sebenarnya bisa kita peroleh seperti ini gitu ya, bahwa nilai x itu sama dengan min a atau nilai x itu sama dengan a ya, seperti itu ya. Nah, jadi prosesnya adalah seperti ini. Jadi kalau cara alternatif ya, cara lain ya, cara yang kedua kita tulis bahwa 2x dikurangi 3 dikuadratkan itu sama dengan 16 ya. Nah,
Atau saya boleh tulis gini, 2x min 3 kuadrat itu sama dengan berapa? 4 kuadrat gitu ya. Nah, jadi kita boleh tulis gini, x min 3 sama dengan 0, sama dengan 4, atau 2x min 3 itu sama dengan min 4 gitu ya. Nah, sehingga saya tulis 2x sama dengan 7. Berarti x-nya sama dengan 7 per 2. Nah, satu lagi, 2x sama dengan min 1. X-nya sama dengan min 1 per 2. Oke, proses ini sama dengan hasilnya yang kita kerjakan di cara yang pertama gitu ya. Berarti kita bisa lihat jawaban dari sini adalah jawabannya yang C. Oke, silahkan kalian perhatikan. Kita akan lanjut ke soal nomor 3. Lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Nomor 3 kita akan menentukan persamaan kuadrat dari x kuadrat min 2x min 1 sama dengan 0. Mohon maaf, tadi menentukan nilai x yang memenuhi. Nah, cara ini kita bisa lihat ya. Jadi kalau saya tuliskan lagi soalnya, kita akan menentukan nilai x kuadrat dikurangi dengan 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Menentukan akar dari sini. Nah, kalau misalkan kita lihat, kalian lakukan dengan pemfaktoran itu pasti mengalami kesulitan. Nah, cara selain dari pemfaktoran itu bisa dilakukan dengan kuadrat sempurna ya, cara kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna atau bisa juga dengan menggunakan rumus ya. Kalau kita kenal dengan rumus ABC. Oke. Nah, kita akan lakukan dengan dua cara ini. Bagaimana cara menentukan akar dengan kuadrat sempurna dan rumus ABC. Nah, caranya adalah seperti ini ya. Untuk proses kuadrat sempurna ya, x kuadrat dikurangi dengan 2x. Nah, jadi satu ruas ya. Jadi kita bikin seperti ini dulu. Kemudian otomatis kalau di sini pasti mengalami plus 1 ya. Jadi kita tambahkan 1, yang ini 1 ya, berarti di sini koefisien ini nggak ada. Nah, berikutnya kita tambahkan ya, tambahkan sebuah bilangan di setiap ruas. Dengan pola penambahannya itu caranya adalah seperti ini. Koefisien x itu kita bagi dengan 2 ya. Setelah kita bagi dengan 2 kuadratkan. Nah, hasil dari sini kita simpan di sampingnya, berarti sama dengan min 1 dikuadratkan adalah 1 ya, plus 1. Maka proses di sini pun harus kita tambahkan plus 1. Nah, jadi pola yang sebelah kiri, persamaan yang sebelah kiri ini bisa kita kuadratkan secara sempurna, yaitu x min 1 kuadrat. Sementara yang ini sama dengan 2. Nah, sehingga kita akan dapatkan bahwa x min 1 sama dengan min akar 2 atau x min 1 sama dengan akar 2. Sehingga kita bisa menjawab bahwa x-nya sama dengan 1 min akar 2. Yang keduanya adalah x-nya adalah 1 plus akar 2. Oke, jadi kalau kita lihat jawabannya ada di jawaban nomor D ya. Kita jawab nomor D di sini. Nah, kita akan lihat bagaimana cara menggunakan dengan rumus ABC ya, rumus ABC. Nah, dengan rumus ABC ya, kita tetap persamaannya adalah seperti ini, x kuadrat min 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, kita akan lihat bahwa rumus ABC akan menghubungkan dengan koefisien-koefisien ini. Penggunaan rumus koefisien x kuadrat yaitu kita dapat nilainya adalah 1, sementara koefisien x itu adalah b-nya itu sama dengan min 1, sementara yang ini kita sebut dengan koefisien c. Oke. Nah, berikutnya kita akan menentukan nilai x1 dan x2, x1 dan x2 dengan rumus ABC, yaitu min b plus minus akar dari b kuadrat min 4 AC per 2A. Oke. Nah, berarti x1-nya itu sama dengan min b. Min b berarti di sininya min 2 ya.
min 2 jadi 2, plus minus akar min B kuadrat jadi 4, dikurangi 4, A-nya 1, C-nya min 1. Dibagi dengan 2A, 2A kali 1. Ya. Atau kita dapatkan X1, X2 itu sama dengan 2 plus minus akar 8. 8 itu adalah 2 akar 2 dibagi dengan 2. Ya, berarti X1-nya itu sama dengan 1 plus minus akar 2 ya. 1x2. Berarti salah satunya adalah X1-nya kita tulis 1 min akar 2. Sementara X2-nya itu adalah 1 plus akar 2. Oke, jadi proses yang ini sama ya. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Oke. Sampai sini mungkin kita bisa perhatikan mirip ya jawabannya dengan menggunakan dua metode tersebut. Oke, silahkan diperhatikan dan kita akan lanjutkan pada video berikutnya.